Kita harus bersyukur masih dikasih kesempatan ngedenger nggak pakai speaker. Baik, seperti tadi disampaikan bahwa syukur itu ada minimum dalam pengamatan terbatas saya ada 5 hal. Yang pertama adalah haqqut ta'mid, al-i'tiqad al-jazim bi annallaha huwar razzaq wa annallaha huwal wahhab wa anallaha huwal muhyi al-mumit wa anallaha huwal mu'ti kulla syai' wa anallaha huwalladzi yuwaffir kulla hajatina. Kita harus meyakini yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bumi dengan segala isinya yang terhampar luas. Allah yang memberikan kita kesempatan untuk masih bisa bernafas. Allah memberikan kesempatan kita punya istri yang baik, punya suami yang setia, punya anak-anak yang begitu cantik, dan punya saudara, punya guru, punya teman-teman, punya murid. Bahkan beliaulah yang memberikan segala sesuatu sebelum kita pikirkan bagaimana mendapatkannya. Nah, ini yang pertama nanti akan kita dalami. Yang kedua, syukur mengharuskan halalul masdar, bahwa syukur itu baru sah jikalau sumber pendapatannya itu halal. Jikalau kita infak, sedekah, tapi dapat korupsi, nggak sah tuh syukurnya. Adakah di Indonesia yang suka korupsi? Oke. Enggak, sedikit, banyakan yang enggak. Alhamdulillah. Insya Allah masih banyak yang jujur dan baik. Insya Allah masih lebih banyak. Oke. Nah ini jadi kita harus berpikir halal oriented. Berpikir apa, Dek? Ini ada yang lagi ngantuk. Berpikir halal oriented, bagaimana segala sesuatu itu kudu halal. Makanan kudu halal, rezeki kudu halal, nabung kudu halal, investasi kudu halal, nonton TV kudu halal, bersedekah pun kudu halal. Ini panjang. Nanti akan kita sisir satu-satu. Yang ketiga, husnul tasarruf, yaitu tasarruf an-ni'mah wifqa muqtada wa iradatil mun'im. Kita harus menjalankan proses kehidupan ini, menjalankan rezeki, membelanjakan rezeki, memakai umur, memakai jiwa, memakai mata, memakai telinga, memakai waktu seperti kehendak Allah yang memberinya. Jadi jikalau umur kita pakai untuk menghabiskan waktu begitu saja tanpa manfaat, kita nggak syukur tuh. Jikalau mata ini, bapak-bapak masih bersyukur matanya 2, saya udah 4. Dipakai ngelihat yang enggak, kita nggak syukur tuh kepada yang ngasih mata ini. Jikalau kita punya kaki, dipakai jalan-jalan ke tempat maksiat, kita nggak syukur tuh. Jikalau kita punya pisau, tidak dipergunakan seperti layaknya pisau, motong buah, motong daging dan sebagainya, tapi pakai nodong orang, itu nggak syukur. Kita punya kesempatan, punya jiwa, punya raga, dipakai males, nggak syukur juga tuh. Oke, ini agak panjang juga tuh. Kelihatannya kudu satu-satu, satu episode sampai itu. Yang keempat adalah i'ta haqil ghair. Jangan makan sendirian. Kalau kita punya rezeki, tanda syukur kepada Allah, kita sharing, kita ngasih ke yang lain. Disitulah datang infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Yang berbentuk kita berbagi dengan saudara kita yang lain, yang insya Allah ini akan mengundang rezeki yang akan lebih banyak. Dan yang kelima, yang ini yang paling dahsyat, aqsal intifa. Kita harus memaksimalkan
setiap aset, setiap nikmat, setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita semaksimal mungkin. Punya komputer, jangan cuma ditongkrongin aja, tapi harus maksimal. Ibu-ibu di rumah punya mesin jahit, jangan didiemin aja, kudu dipakai menghasilkan. Kita punya mobil, jangan hanya dipakai untuk nonton aja, tapi bagaimana mobil ini di samping mengantar anak ke sekolah, kalau perlu kita ke masjid, ajak orang lain. Kan isinya 7, masa cuma berdua aja kita sama supir, ajak yang lain, biar 7-7-nya berisi. Itu namanya memaksimalkan. Yang punya bus repot ya, mesti banyak. Baik, mudah-mudahan kita, wabil khusus saya sendiri bisa belajar, kita semua bisa belajar lebih baik lagi insya Allah. Saya akan lanjutkan dengan yang nomor pertama supaya lebih dalam. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dikatakan bahwa mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan terima kasih, itu kita sudah bersyukur. Tapi ternyata terima kasih dan alhamdulillah itu merupakan tingkat syukur yang paling rendah, yang paling awal. Setelahnya kita harus naik lagi. Tapi alhamdulillah itu sendiri, jikalau sudah kita hayati dengan 5 komponen tadi, bisa menjadi tingkat syukur yang sangat tinggi. Coba kita renungkan. Alhamdulillah. Alhamdu menurut ulama lughah, segala puji, segala kemuliaan, segala jenis keunggulan lillah, milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Jadi Allah ketika mengatakan dirinya ini pemberi nikmat, sama seperti seorang direktur. Untuk gambarannya, saya akan memberikan Anda beasiswa. Yang ngasih adalah Direktur BUMN. Yakin gak kita? Yakin. Anda insya Allah akan saya kirim ke luar negeri untuk kursus sampai pinter. Belajar sampai S1, S2, S3 yang ngomong gubernur. Yakin gak kita? Yakin. Anda insya Allah akan dibantu, pemuda ini yang ingin jauh dari perzinahan, saya bantu nikah Anda. Resepsinya, undangannya, cateringnya saya bantu. Yang ngomong bupati, yakin nggak? Masuk nyariin istrinya gitu ya? Iya, termasuk itu. Nah, sekalian. Yakin ya kita? Yakin, karena yakin, yang ngomong itu bapak bupati. Nah sekarang kata Allah, aku ini Rabbul Alamin, yang punya bupati, yang punya gubernur, yang punya seluruh cadangan minyak di dunia, yang menguasai seluruh cadangan gas seluruh alam, yang menguasai seluruh ikan di lautan, yang menguasai rezeki-rezeki yang kamu belum pernah kepikiran. Dan aku yang menggenggam langit, menggenggam bumi, dan menggenggam seluruh alam. Aku ini adalah Rabbul Alamin. Nah makanya ketika kita yakin bahwa yang ngasih rezeki kepada kita itu begitu kaya, kita nggak boleh putus asa. Jadi syukur itu salah satu implikasinya, kita yakin bahwa rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Ada pepatah mengatakan rezeki itu sudah diatur di langit, nggak bakalan ketuker. Nggak bakalan ketuker. Nah cuman kita ini disuruh untuk memaksimalkan ikhtiar. Kita disuruh untuk memaksimalkan ikhtiar. Ada satu contoh yang luar biasa di sini. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya Anda meyakini dengan seyakin-yakinnya bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, dalam mencari karunia, niscaya akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, pagi-pagi terbang dengan perut yang kosong, pulang kembali dengan perut yang penuh. Nah, di sini ada beberapa poin yang mudah-mudahan kita bisa belajar dari burung. Gimana burung itu belajar? Satu, burung itu tidak pernah bangun siang. Semua burung itu bangun pagi kecuali burung yang sakit atau burung masih kecil. Burung hantu di malam-malam, Ustaz. Oke. Maksudnya burung itu cerdas. Cerdas, iya.
Burung itu bangun pagi-pagi atau dia beroperasi pada malam sesuai dengan siklusnya. Kan kita ada satpam shift pagi, ada satpam shift malam kan. Nah, gitu sama aja. Ada karyawan TV, TPI ini ada sekarang berarti shift malam ini. Datangnya jam 2 ke sini. Itu burung hantu ya. Oke. Karyawan hantu. Karyawan hantu. Oke, itu jadi pergiliran aja. Menurut kita pagi, di Amerika kan malam ya. Di Amerika malam, di sini siang. Jadi sesungguhnya siang dan malam itu menurut perkiraan kita aja. Kata malaikat, emangnya gue pikirin dari sini ini gelap, dari sana terang. Subhanallah. Siang malam itu sendiri hanya pandangan kita yang di belahan bumi yang tidak kelihatan matahari, itu jadi malam. Yang di sebelah sana ada matahari, siang. Emangnya matahari hilang? Enggak kan? Ya, jadi kalau kita keluar angkasa, jadi astronot, bagi astronot itu nggak ada siang, nggak ada malam. Ya kan? Ya, kalau kita keluar dari bumi sampai di luar orbit bumi, kemudian melihat bumi, yang di sebelah sini kena matahari siang, yang di sebelah sini kena malam. Kita sendiri waktunya apa? Siang atau malam? Belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Seperti Belum Bapak pernah Ibu jadi astronot. dapat rezeki masuk ke Ka'bah. Bapak Ibu dapat rezeki masuk ke Ka'bah. Saya tanyain, kiblatnya kemana? Kalau kita masuk Ka'bah nih, ini Ka'bah nih ya, sebelah sini. Kita masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya nih ya. Ini pintunya, kita masuk ke sini. Nah, kiblat kita kemana? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemana? Ke atas, ke bawah? Kemana aja? Nah, itu sama. Jadi siang dan malam itu hanya relativitas kita saja. Oke, kembali ke cerita burung. Burung itu pergi awal-awal. Nggak ada yang malas-malasan sampai jam 7, jam 8 masih tidur aja. Nanti juga datang ada yang ngasih sodakoh katanya. Oke, burung tidak pernah punya perasaan itu. Yang kedua, burung menghentakkan kakinya untuk bisa meninggalkan gravitasi bumi. Jumper gitu ya. Untuk bisa dia naik, dia harus menghentakkan kakinya. Kita juga untuk bisa menghapus kemalasan, kudu mandi dulu, kudu cergas dulu, olahraga dulu sedikit supaya kita nggak malas. Yang ketiga, burung itu mengepakkan sayapnya sekeras mungkin, sekuat mungkin agar dia bisa terbang. Jadi kita ketika mencari rezeki harus maksimal, jangan sampai kalah sama burung. Kemudian burung terbang. Oke, setelah commercial break ini akan kita lanjutkan. Iya, di belakang tuh iseng tuh. Saya masih kepengen belajar sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Dan inilah keuntungan datang langsung. Datang langsung di Masjid Anida TP ini, keuntungan adalah kita ada di majelis ilmu. Insya Allah malaikat-malaikat ada di sekitar kita mengepakkan sayapnya dan mencucurkan rahmatnya insya Allah. Tapi buat yang hadir di depan televisi masing-masing pun insya Allah dapat barokahnya. Sama-sama insya Allah. Ustaz silakan Ustaz. Baik, tadi sudah sampai berapa? Bangun pagi, kemudian melepaskan gravitasi bumi, menghentakkan kakinya, kemudian dia mengepakkan sayap. Nah, kemudian dia terbang. Di sini yang luar biasa adalah kekuatan yakin kepada Allah. Ketika burung itu terbang, dia tidak takut kehabisan udara. Dia tidak takut kehabisan angin. Allah, kalau gua terbang ini ada udaranya gak? Jangan-jangan saya terbang hampa udara langsung nyempluk. Burung itu yakin kalau dia terbang udaranya ada. Subhanallah. Yang kelima, burung ketika terbang dia pakai insting cari kawasan-kawasan yang banyak semut, banyak ilalang, banyak rezeki untuk dia. Artinya jikalau kita cari rezeki, kita harus cerdas. Mencari perusahaan, kalau mau melamar kerja, lihat perusahaan yang untung. Lihat perusahaan yang ada good governance-nya. Ada apa, Bu? Ada perusahaan yang jelas aturannya, yang jelas tata kelola perusahaannya, tidak like and dislike.
rajin enggak, akhir bulan sama aja. Jangan cari perusahaan seperti itu. Cari perusahaan yang iklannya bagus, cari perusahaan yang ada musolanya. Itu seperti burung ketika terbang, dia nggak pergi ke tempat-tempat yang tandus. Dia cari sawah, dia cari hutan, dia cari gua-gua yang banyak air karena di situ ada makanan. Cerdas dengan segala kesederhanaannya, burung itu pakai instingnya. Apalagi kita yang dikasih akal sehat oleh Allah harus dipakai. Nah, ketika yang ke berapa? Yang ke-6 lah ya. Yang ke-6, ketika burung itu terbang sampai di hutan-hutan, burung juga itu penuh keyakinan, insya Allah di sini ada rezeki. Dia mungkin bertanya kepada Allah, ya Allah, jikalau saya terbang, nanti saya masuk ke hutan-hutan, di sana ada semut gak buat saya? Burung yakin di situ ada makanan buat saya. Subhanallah. Jadi jika Bapak Ibu jangan khawatir kalau nyuruh anaknya mau mencari rezeki, yang penting adik keluar aja. Jalan, ketemu orang-orang yang baik, lihat perusahaan-perusahaan yang baik, lihat proyek-proyek yang potensial, insya Allah rezeki Allah ada di sana. Jangan kita dikalahkan oleh negative thinking. Jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gitu, khawatir ini, khawatir itu, akhirnya nggak keluar. Itu kita kalah sama burung. Kemudian burung itu ketika sudah melakukan semua ikhtiar ini, dia makan dulu. Kemudian setelah makan, dia di paruhnya bawa bekal untuk nafkah anak dan istrinya. Jadi dia nggak makan sendirian tuh. Subhanallah. Burung juga suka sedekah. Burung juga suka mencari nafkah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu himasan wa taruhu bitonan. Insyaallah jikalau Anda melakukan proses bangun, proses terbang, mengepakkan sayap, pakai otak dikit, lihat proyek-proyek yang potensial, kuasai di sana, insyaallah pulang ada rezekinya. Insyaallah.